Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Diberkatilah kita semua anak-anak Tuhan yang setia berbakti dan beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui online. Mari kita ikuti ibadah dengan penuh kesungguhan. Mari kita angkat satu pujian ini, dan setelah itu nanti kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu saat ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau, meski masih melalui online. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan urapi kami semua. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat bagi kami. Dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, membimbing kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga relationship atau menjaga hubungan. Mari kita akan baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara, saat seperti ini kita sangat membutuhkan kekuatan yang hebat yang bisa menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita. Masa pandemi ini cukup menyulitkan kehidupan manusia di bumi ini. Seluruh negara turut mengalami. Meski sekarang sudah ada banyak negara yang sudah mulai pulih, tapi negara kita justru semakin memburuk. Entah sampai kapan kita tidak akan bisa memperkirakan. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Kita tidak boleh pasrah dan menyerah dengan keadaan ini. Kita harus tetap berdiri di tengah badai persoalan dan tantangan pandemi ini. Ya, meski harus kita akui ada rasa khawatir dalam hati kita. Mampukah kita melewati masa sekarang ini? Ada hal yang kita takutkan, yaitu sakit, kesulitan ekonomi, dan keterpisahan sosial atau tidak bisa berhubungan atau bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kita harus tetap bertahan. Dalam pujian tadi dikatakan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tidak akan mampu melewati masa sekarang ini. Tetapi jika Yesus yang menopang kehidupan kita, maka kita akan mampu bertahan. Untuk itu kita harus menaikkan imunitas rohani kita dan juga tentunya imunitas tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Masa-masa sulit seperti ini perlu tetap dekat dengan Tuhan. Kita tahu tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Contohnya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, maka Nuh diluputkan dari air bah. Musa adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan, maka dia sering berbicara secara langsung dengan Tuhan. Setiap permasalahan dan kesulitan, Musa bisa langsung berbicara dengan Tuhan, karena Musa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Daud juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui tulisan-tulisannya di kitab Mazmur, kita bisa melihat betapa erat hubungan antara Daud dengan Tuhan. Dan Tuhan pun menjaga Daud hingga akhir hidupnya. Salah satu tulisannya dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, menjadi sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Demikian juga dengan kita. Mari kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan sampai terputus. Di masa sekarang ini justru kita harus pererat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, dan yang terpenting, dimanapun kita berada, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan membiarkan Yesus tidur di buritan kapal kita.
Tetapi berikan tempat untuk Yesus di depan kita. Karena Yesus adalah jurumudi yang baik. Dia akan membawa kita ke tempat yang aman dan tempat yang baik. Yang kedua, menjalin hubungan dengan ibadah. Saat ini kita tidak bisa beribadah seperti biasanya di gereja. Kita diwajibkan ibadah secara online. Jelas sangat beda suasananya. Kalau ibadah di gereja, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Ada suasana yang penuh sukacita, dan kita dapat khusyuk saat masuk ke hadirat Tuhan. Menjalin hubungan dengan ibadah maksudnya adalah, sekalipun kita beribadah secara online, tapi kita harus tetap khusyuk. Saat memuji Tuhan, kita juga memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saat berdoa, kita juga berdoa dengan sepenuh hati. Hadirkan suasana ibadah di rumah seperti suasana ibadah di gereja. Ikuti ibadah online bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Jangan sendiri-sendiri, dan semua fokus pada ibadah. Dan ikuti juga semua ibadah online yang disediakan oleh gereja kita. Tetap jaga hubungan kita dengan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, meski ibadah kita secara online. Dan yang ketiga, tetap menjaga hubungan dengan saudara-saudara sesama anak Tuhan. Meski kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bisa berkomunikasi melalui handphone kita, saling menyapa dan mendoakan, dan juga saling menasehati. Jangan sampai karena kita tidak pernah bertemu, lalu hubungan kita menjadi asing, seperti orang yang tidak kenal. Justru saat seperti ini, kita harus mempererat hubungan di antara kita. Ada grup-grup WA, manfaatkan untuk saling mendukung dalam doa, manfaatkan untuk saling membangun iman satu dengan yang lainnya. Nah, saudaraku, ketiga hubungan itulah yang harus kita jaga. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan suasana ibadah, dan hubungan dengan sesama anak Tuhan. Jika kita bisa menjaga ketiga hubungan itu, atau bahkan kita bisa pererat lagi, maka itu akan menaikkan imunitas rohani kita. Kita akan mampu berdiri di tengah badai pandemi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita akan tetap bertahan karena kita bisa merasakan Tuhan menopang hidup kita. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati hidup ini, itu karena cintanya yang begitu besar pada kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, karena di luar kasih-Nya, kita tidak akan dapat bertahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita tetap berharap, bersandar, dan berseru kepada Tuhan. Karena hanya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, agar kami tetap menjaga hubungan yang baik dengan Engkau, dengan ibadah dan dengan saudara-saudara kami. Mari Tuhan tolong kami, sertai dan berikan kekuatan bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika di hari-hari yang kami lewati, kami melalaikan Engkau. Ampuni kami jika dalam ibadah online kami kurang sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Jagai dan lindungi kami semua. Jauhkan kami dari sakit penyakit atau virus yang menyebar. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, kami berseru segala sakit penyakit kami tengking keluar dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Jika ada yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang susah Tuhan tolong hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan yang melimpah. Berkati kami dengan damai sejahtera, sukacita. Berkati kami semua dengan rasa aman dan sertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang baik ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akhiri ibadah hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.